Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan hingga pada penghujungnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan istiqomah, bisa menyelesaikannya dengan amal yang ihsan, dan semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa meraih takwa serta kembali ke fitrah dan diampuni semua dosa. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang mengiringi kepergian Ramadan. Bagi seorang mukmin, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, maka kepergiannya akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Kepergian Ramadan bagi kita sebagai seorang mukmin menjadi sesuatu yang sangat menyesakkan dada, karena kita sudah bisa menikmati indahnya dan lezatnya ibadah di bulan yang mulia ini. Begitu gesitnya, begitu cepatnya, begitu bersegeranya, dan kita tidak pernah puas dalam beramal soleh. Terus menerus dari waktu ke waktu kita sibuk dengan beramal soleh. Hal yang semacam ini tidak akan bisa kita rasakan di bulan-bulan selain Ramadan. Karena itu kepergiannya menjadi sesuatu yang sangat berat bagi kita. Ada beberapa perasaan yang berkecamuk dalam diri kita mengiringi kepergian Ramadan ini, yang mudah-mudahan perasaan ini akan menjadi beribadah, menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang disikapi oleh seorang mukmin dengan cara yang benar, maka akan menjadi amal soleh yang terus tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan apa yang berkecamuk di dada kita pada saat ini? Karena tinggal 1 hari lagi kita akan menikmati kemuliaan Ramadan. Yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa menikmati usia kita pada bulan Ramadan ini, dan diberikan kesempatan untuk bisa menambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini kita akan terus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita akan bisa menjaga rutinitasnya setelah selesai Ramadan ini. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberi dalam memberikan pengabdiannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan syukur ini dengan banyak meningkatkan ibadah kita. Karena syukur bagi kita bukan sekedar kita bergembira dan mengakui bahwa ini adalah nikmat Allah, tapi syukur ini bisa kita nyatakan dalam bentuk aktivitas kita, perilaku kita, di mana dengan syukur ini kita meningkatkan amal soleh kita, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Karena itu alhamdulillah kita akan terus bersyukur pada Allah dan terus meningkatkan amal soleh kita, sebagaimana ketika kita di bulan Ramadan segesit itu kita beribadah, sesegera itu kita beribadah, serajin itu kita beribadah, bahkan tidak pernah merasakan puas kita beribadah, ini pun bisa kita pertahankan setelah Ramadan nanti. Ketika kita bersyukur pada Allah dengan semacam ini, maka kita terus akan mengagungkan Allah, akan terus beribadah kepada Allah, akan terus kita beramal soleh, dan kita tidak akan pernah mengkhianatinya dalam perilaku kita, dalam bentuk kemaksiatan atau hal-hal yang dimurkainya. Nah, itulah mengapa kita di dalam mengiringi kepergian Ramadan ini diingatkan agar
setelah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dan bisa menikmati Ramadan pada tahun ini, kita pun harus bisa mengingat betapa banyak kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini menjadi sesuatu juga yang harus kita syukuri. Ada amal yang dilipat gandakan, ya. Kemudian ada juga ampunan yang terus berlimpah kepada kita, ada keberkahan yang terus menerus, ada keimanan yang terus ditambah sehingga ketakwaan itu akan diraih, dan banyak lagi keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur kita tidak bisa sedikit, syukur kita tidak bisa sebentar, syukur kita tidak hanya sekedarnya. Lakukanlah syukur kita dengan ibadah yang sebaik-baiknya dan ibadah yang terus meningkat kualitasnya maupun kuantitasnya. Mudah-mudahan dengan semacam ini kita akan terus diberikan kepercayaan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang baru yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengiringi kepergian Ramadan itu dengan rasa sedih. Rasa sedih karena kita berpisah dengan segala kemuliaannya. Kalau ketika di bulan Ramadan kita berlipat-lipat ganda pahalanya, bahkan ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan, itu tidak akan pernah kita dapatkan lagi pada saat setelah selesai Ramadan. Sebanyak apapun kita beramal di malam hari ketika kita bangun untuk salat tahajud, melakukan qiyamul lail, keistimewaan Lailatul Qadar tidak akan pernah kita jumpai setelah berakhirnya Ramadan. Sesemangat apapun kita beribadah, menghidupkan malam di luar bulan Ramadan, tidak akan sehebat semangat kita berjaga di waktu malam, menghidupkan malam dengan qiyamul lail kita di 10 hari terakhir dan di 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Dan teristimewanya pada 10 hari terakhir. Kita akan merasakan sedih tidak akan kita jumpai lagi selama 11 bulan. Seandainya kita diberikan kesempatan umur panjang, alhamdulillah kita akan merasakan lagi keutamaan-keutamaan yang besar seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kita merasakan berat, sedih ya, berpisah dengan bulan yang mulia. Karena kita pun belum tentu diberi lagi usia, diberikan lagi kenikmatan malam Lailatul Qadar di tahun yang akan datang. Diberikan kesempatan untuk bisa menghidupkan malam 10 hari terakhir. Diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh sepanjang bulan Ramadan. Seandainya ini yang terakhir, maka kita berharap Allah memberikan ampunan kepada semua kehilafan kita, semua alfa kita, semua kelalaian kita, dan semua dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedihnya kita berpisah dengan Ramadan ini tidak akan bisa terobati seandainya kita tidak punya jaminan untuk punya kesempatan lagi beramal soleh. Karena Allah tidak memberikan tahu kepada kita kapan sakratul maut itu akan tiba. Karena itu pantas para sahabat merasakan sedih. Karena berpisah dengan bulan yang mulia dan tidak punya kepastian akan mendapatkan lagi nikmat bulan yang mulia ini pada tahun-tahun yang akan datang. Begitulah yang kita rasakan sekarang. Kemudian yang ketiga, kita khawatir, kita takut. Apakah amal yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena amal yang diterima oleh Allah hanya amal yang dilandasi oleh ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima amal soleh dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal-amal dari orang yang bertakwa. Inilah yang membuat para sahabat membagi waktunya dalam 12 bulan itu menjadi 2. Yang pertama yaitu 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar amal soleh yang dilakukan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar mereka dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Subhanallah, ini merupakan rasa khawatir yang luar biasa sampai doa yang terus dilantunkan kepada Allah tidak pernah berhenti selama 6 bulan ini, berharap seluruh rangkaian ibadah yang sudah dilakukan sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah. Jangan sampai sia-sia. Karena orang yang paling sengsara di bulan Ramadan adalah orang-orang yang diharamkan dari rahmat Allah, dari kebaikan-kebaikannya.
Jadi seandainya diharamkan oleh Allah, maka bisa jadi akan ditolak juga kebaikan-kebaikan dilakukan di bulan Ramadan. Karena itu kita khawatir juga, takut juga, ya Allah, seandainya amal yang sudah kita perjuangkan selama Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, dari pagi kita sudah bersegera bangun, sudah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, sudah mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki, tenaganya, waktunya, ilmunya, hartanya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi Allah yang punya hak untuk menilai apakah ini diterima atau ditolak. Walaupun betul kita juga berharap, mengiringi pergian Ramadan kita berharap betul-betul agar Allah menerima semua amal soleh kita dan akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Ini menjadi hal juga yang menjadi sesuatu yang terus ada gejolak dalam hati kita, dalam jiwa kita. Mudah-mudahan walaupun hamba yang dhaif ini banyak kekurangannya, banyak khilafnya, tapi cinta kasih Allah kepada kita sebagai hambanya membuat segala kekurangan itu dimaklumi, dimaafkan, dan semua amal soleh diterima di sisinya. Dan inilah yang membuat para sahabat ketika diperintahkan untuk bisa menghidupkan malam di 10 hari terakhir agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar, karena dengan amal Lailatul Qadar jika diterima akan menutupi semua kelemahannya, akan bisa menutup segala kesalahannya, dan akan bisa diampuni segala dosa-dosanya, dan bahkan dilipat gandakan pahalanya luar biasa. Jadi Rasulullah memerintahkan pada kita untuk carilah Lailatul Qadar, karena disitulah ya kita harus bisa menghidupkan malam, dan disitulah kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian juga kita melihat bagaimana para salafus soleh menyikapi terhadap bagaimana mengiringi kepergian Ramadan. Di saat hari raya, Umar bin Abdul Aziz berkhutbah pada sholat idnya agar semua rakyatnya banyak berdoa kepada Allah agar amalnya diterima di sisinya. Maka pada saat itu semua orang berdoa, meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah dan diberikan semua keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya, dari amal soleh di bulan Ramadan. Ada orang yang murung terus ya. Ketika ditanya, kenapa engkau murung terus? Ini kan sudah hari raya. Kata dia, saya sedih karena saya khawatir amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fudhalah juga berkata, seandainya ada sebesar zarrah saja amal soleh saya yang diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya bagi saya. Jadi seandainya sekecil itu pun hanya sebesar atom saja yang diterima oleh Allah dari amal soleh yang dilakukan oleh Fudhalah, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya yang sangat berharga bagi sebagian orang, tapi bagi dia tidak berharga. Yang paling berharga bagi dia adalah ketika amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pantas kita harus iringi kepergian Ramadan ini dengan terus berdoa kepada Allah agar kita semua ya diterima amal solehnya, kemudian kita dikembalikan kepada fitrah, dan kita bisa menjaga amal soleh ini terus berkelanjutan sampai 11 bulan berikutnya. Dan juga yang terakhir yaitu kita harus memunculkan rasa kerinduan yang luar biasa atas kehadiran Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kita munculkan rasa kerinduan tersebut terus menerus, karena pada saat yang sama semakin rindu maka semakin cinta. Semakin cinta kita pun semakin rindu, sehingga Ramadan akan selalu dinanti-nanti, selalu dipersiapkan, selalu membekali diri akan hadirnya Ramadan yang akan datang ini. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur yang panjang pada bulan Ramadan berikutnya, sehingga kita diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan 11 bulan yang akan datang ini sebagai persiapan kita untuk menyambut Ramadan yang berikutnya bisa lebih baik daripada yang sekarang. Dan tentu saja kita berharap agar kita bisa menjadi husnul khotimah,
Kita minta kepada Allah agar perjalanan Ramadan ini mengantarkan kita supaya menjadi hamba yang istiqomah dan menjadi husnul khotimah. Sebab tidak ada yang paling bernilai bagi seorang hamba ketika menutup hidupnya kecuali menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan ketika amal Ramadan ini bisa kita pertahankan, maka kita akan bisa menutup hidup kita, usia kita dengan husnul khotimah. Nah, demikian juga kita berharap agar kita menjadi hamba yang terus bisa istiqomah dan amal Ramadannya. Jangan sampai kita menjadi mantan hamba di bulan Ramadan. Tapi jadilah hamba Allah yang terus-menerus sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Kita berdoa supaya kita terus istiqomah, amal-amal soleh yang ada di bulan Ramadan ini tidak terus berkurang, tapi semakin baik, dan semakin baik. Karena istiqomah itu sebuah kewajiban bagi kita. Bukankah Allah berfirman dalam sebuah ayat, fastaqim kama umirta. Dalam ayat lain Allah menegaskan, wastaqim kama umirta. Nah, jadi kita mengiring Ramadan ini harus dengan rasa syukur kepada Allah karena kita sudah diberikan banyak kenikmatan beribadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita. Yang kedua, kita harus mengiringnya dengan rasa sedih, rasa berat, karena ini adalah bulan yang mulia yang hanya terjadi keistimewaannya hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian juga kita harus merasakan cemas, merasakan khawatir, merasakan takut karena kita khawatir amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus banyak berdoa karena dengan doa ini mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan semua keutamaan Ramadan kita diberikan oleh Allah dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankannya secara istiqomah sampai husnul khotimah. Inilah yang harus kita lakukan mengiringi kepergian Ramadan, sehingga bukan dengan rasa gembira karena kita sudah selesai dari aktivitas ibadah kita, bukan dengan rasa senang foya-foya karena besok sudah mau lebaran tapi bagaimana kita menyikapi kepergian Ramadan ini dengan perasaan sedihnya, rindunya, kemudian khawatirnya, rasa syukurnya, banyak berdoa dan berharapnya. Mudah-mudahan semua perasaan yang bergejolak di dada ini semua dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita, sebagai tanda cinta kepada Allah, sebagai tanda cinta kepada syariatnya, sebagai tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, dan mudah-mudahan sebagai tanda kita cinta untuk mempertahankan amal soleh kita. Inilah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.